mau bikin surat resmi yang profesional dan anti salah, khususnya surat undangan rapat resmi. Di sini aku akan membahas struktur surat resmi yang benar, mulai dari kepala surat sampai bagian akhir. Tapi sebelum masuk ke bagian struktur dan langkah-langkahnya, aku akan ngejelasin apa sih itu surat undangan rapat resmi. Jadi, surat rapat undangan resmi adalah dokumen formal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk meminta kehadiran pihak tertentu dalam sebuah pertemuan atau diskusi yang terstruktur yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memberikan pemberitahuan resmi dan menjelaskan agenda yang akan dibahas. Selanjutnya ada struktur surat. Yang pertama ada kepala surat atau biasa disebut dengan kop surat. Kepala surat atau kop surat ini dicetak paling atas dan berfungsi sebagai identitas resmi legal. Harus mencakup logo instansi atau organisasi, nama lengkap, lembaga yang menggunakan huruf kapital, alamat lengkap, serta nomor telepon, dan email atau website sebagai kontak. Yang kedua ada nomor surat. Nomor surat adalah kode unik yang berfungsi untuk tertib administrasi dan pengarsipan. Formatnya baku, mencakup nomor urut surat, kode jenis surat, singkatan lembaga, bulan, dan tahun. Dalam penulisan bulan, biasanya digunakan angka Romawi seperti ini. Yang ketiga ada lampiran, yang dimana lampiran ini menyebutkan jumlah fisik dokumen tambahan yang menyertai surat. Jika ada susunan acara satu lembar, maka akan ditulis satu. Tapi jika tidak ada, maka akan ditulis tanda strip atau nihil. Dari contoh yang saya ambil, pada barisan lampiran tertulis tanda strip seperti ini. Kesimpulannya, surat ini tidak memiliki lampiran. Tanda strip menunjukkan bahwa tidak ada dokumen tambahan yang dilampirkan bersama surat tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah hal atau perihal. Hal atau perihal ini adalah garis besar inti dan tujuan surat yang ditulis singkat, padat, dan formal. Contohnya seperti ini. Yang kelima ada tanggal surat. Apa sih itu tanggal surat pada surat? Jadi, tanggal surat pada surat itu biasanya menunjukkan kapan surat tersebut diterbitkan. Penulisan nama kota dihilangkan jika nama kota sudah tercantum jelas di kotak. Seperti ini contoh tanggal suratnya. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah alamat tujuan. Apa sih alamat tujuan dalam surat? Nah, alamat tujuan dalam surat biasanya itu mencantumkan identitas lengkap penerima, misalnya seperti gelar, nama, jabatan, dan alamat serta tempat yang diawali kalimat yang terhormat. Penulisan kepada yang terhormat tidak baku dan sebaiknya dihindari. Contoh dari surat yang saya ambil seperti ini. Selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka adalah sapaan awal yang formal dan santun. Selalu diakhiri dengan tanda koma, misalnya dengan hormat seperti ini. Ada isi surat lengkap, yang dimana isi surat lengkap ini mencakup alasan, hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara. Nah, ada pun alasan dari contoh surat yang saya ambil, yang isinya seperti ini. Sehubungan dengan omset perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, maka dengan ini kami mengundang seluruh kepala divisi PT2 Indo Prima untuk menghadiri rapat. Setelah itu, ada rincian hari, tanggal, pukul, tempat, dan agenda, yang dimana dilaksanakan pada hari tanggal Senin 19 Juni 2017 waktu 10.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang bertempat di ruang rapat PT2 Indo Prima yang akan membahas agenda penurunan omset perusahaan. Setelah itu ada alinea penutup. Alinea penutup adalah kalimat yang secara eksplisit menyatakan harapan kehadiran peserta atau ucapan terima kasih atas perhatian berdasarkan surat PT2 Indo Prima yang saya lakukan. Terdapat bagian penutup yang dimana isinya demikian undangan ini kami sampaikan mengingat pentingnya rapat ini, maka Bapak atau Ibu dimohon hadir dapat tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ada salam penutup. Salam penutup adalah ungkapan atau frasa penutup yang berfungsi untuk mengakhiri komunikasi secara formal dan sopan dalam sebuah surat resmi. Salam penutup menandai berakhirnya pesan dan mendahului blok tanda tangan serta pemisahan. Meskipun sederhana, salam penutup adalah bagian penting dari etika kesantunan dalam korespondensi formal. Nah, ini contoh dari salam penutup pada surat PT2 Indo Prima.
penandatangan blok yang mengesahkan surat, yang harus mencakup nama jabatan secara jelas, tanda tangan asli, stempel atau cat basah, dan nama jelas NIP atau pejabat tersebut seperti ini. Selanjutnya, setelah penandatangan ada tembusan. Tembusan adalah daftar pihak lain yang menerima salinan untuk tujuan informasi atau tindak lanjut. Tembusan diletakkan di bawah penandatangan. Tapi pada contoh yang saya berikan tidak memiliki tembusan. Tapi itu wajar karena surat ditujukan tidak spesifik. Nah, yang terakhir adalah inisial atau kode singkatan nama, pengonsep atau konseptor, dan pemetik atau staf administrasi. Contohnya disingkat seperti ini. Biasanya diletakkan di pojok kiri bawah sebagai penanda arsitektur.